Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 April 2022 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 7 April 2022 merupakan pekan kelima Prapaskah. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia, kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini terasa berat untuk saya yang orang awam ini. Tetapi saya mencoba untuk merenungkannya dengan sungguh-sungguh apa yang ingin Yesus sampaikan pada perikop ini. Kecaman orang-orang Yahudi pada Yesus yang diceritakan pada Injil hari ini hanya menunjukkan bahwa ada kesalahpengertian yang mereka tangkap dari kata-kata Yesus. Bahwa mereka mengartikan kata maut yang dikatakan Yesus sebagai kematian fisik. Sehingga mereka demikian keras mengecam Yesus sebagai orang yang kerasukan setan, tidak waras. Padahal kedua arti kata itu sangat berbeda. Ada orang yang secara fisik masih hidup, tetapi ia hidup dalam kuasa maut. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih,
Saya menangkapnya dengan kesederhanaan pemikiran saya ketika Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Pernyataan ini begitu sederhana dan jelas banget. Kita diminta untuk menuruti firman-Nya agar kita selamat. Apa sih maut itu? Maut adalah situasi dikuasai si jahat atau iblis. Jadi, firman ini begitu jelas dan sederhana, bukan? Barang siapa menuruti firman-Nya, maka kita dibebaskan dari kuasa si jahat atau iblis dalam hidup kita. Nah, bagaimana sih menuruti firman Allah itu? Yang pertama, tentu kita mesti tahu sesuatu yang mesti kita turutin itu, yaitu firman Allah itu sendiri. Nah, bila kita baca Injil Yohanes, di bab pertama ada tertulis, firman itu adalah Allah. Maka yang mesti kita turuti Allah itu sendiri, beserta semua sabdanya. Yang kedua, setelah tahu yang mesti kita turuti, bagaimana kita mesti melakukannya? Ya, bagi saya semudah kita melakukan perintah papa mama waktu kita masih kecil dulu. Kalau dulu, waktu kita kecil, kita menempatkan papa dan mama sebagai tokoh otoritas kita, yang segala perkataannya mesti kita turuti. Maka, sekarang kita menempatkan Allah dan segala sabdanya sebagai tokoh otoritas yang harus kita turuti. Ya, hanya sesederhana itu memang. Ketika kita menempatkan diri sebagai orang yang pintar dengan segala pemikiran kita dan segala pertimbangan menurut kebenaran dunia, kita menjadi susah nurut sama Allah. Kita merasa lebih pintar dari Allah. Bahkan mungkin saja kita menempatkan diri kita sebagai tokoh otoritas atas Allah. Ketika kita nggak lagi menuruti firman Allah, maka percayalah bahwa cepat atau lambat kita akan semakin menjauhi Allah dan dengan mudah jatuh dalam kuasa si jahat. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, minggu depan kita sudah memasuki pekan suci. Gereja melalui bacaan pada Injil hari ini mengajak kita merenungkan lagi bagaimana dengan hidup kita. Apakah hidup kita memang sungguh tidak dikuasai oleh maut? Sedangkan kita juga menyadari bahwa kecenderungan dosa masih terus ada di dalam diri kita. Hidup enak, nyaman, dan masa bodoh. Semakin hari kita semakin terseret mengikuti arus dunia, bahwa tidak hidup dalam terang firman Allah. Hidup dalam penyadaran adalah hidup yang menjaga terang Kristus tetap menyala dalam diri kita. Adalah jawaban dari hidup yang dimaui oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup menuruti firman Allah dan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup menuruti firman-Mu, dan kami tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berikanlah kami hati yang mau mendengar serta taat senantiasa
pada setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan, agar selamatlah kami dari kuasa maut. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 April 2022. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.